Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jumpa lagi bersama kami Bintang Bungsu Motor. Nah, ini menggunakan memperkenalkan relay set lampu tembak yang support ke saklar PNP-annya. Tapi di sini kami akan menjelaskan dulu dari standar relay setnya, fungsi standar relay setnya. Ini adalah tombol on off on-nya, on off on. Jadi 1 strip on, 0 off, 2 strip on. Ini soket powernya, kunci kontak on, dapat kunci kontak on. Ini fuse-nya. Ini yang buat ke soket tombol. Ini soket tombol. Ini buat pas beam-nya. Itu putih kuning nyala bersamaan. Terus yang dua ini adalah buat ke dripper lampu tembaknya. Nah, kita tes. Nah, ini kita menggunakan power supply. Ini yang buat kunci kontak on, hijau, ground, biru, plus. Terus standby-nya aki. Power standby aki. Nah, ini udah kesambung semua. Ini untuk pas beam-nya. Jadi nanti butuh kabel buat ngidupin pas beam-nya. Nah, ini ada kabel. Kasih anggap aja ini buat pas beam-nya. Ambil langsung dari PSU-nya. Nah, ini lepas. Sudah. Nah, ini buat soket jumper-jumperannya, include ke saklar Bintang Bungsu Motor. Nah, di sini ini anggap aja lampu tembaknya dari putih ke kuning. Ini yang buat ke dripper lampu tembak. Jadi satu dripper, satu soket. Jadi yang di dripper lampu tembaknya diputus, soketnya digantikan pakai yang universal. Nah, ini sudah semua. Ini dripper 1, dripper 2 buat lampu tembak. Kita ke tombolnya. Tombolnya ini satu strip putih nyala, 2 strip kuning. 1 strip putih, 2 strip kuning. Nah, off. Nah, kita pas beam. Putih kuning nyala bersamaan ketika di pas beam. Nah, putih kuning nyala semua. Jadi putih kuning nyala bersamaan. Nah, ini yang standar menggunakan tombol. Tetapi ketika pengen request itu bisa. Nah, ini yang Om Yacop minta request seperti Om John. Yang requestannya seperti Om John, tetapi ada satu perbedaan. Dia DRL-nya ikut ke lampu low. Jadi ketika off, lampu senjanya itu barengan low. Ketika dalam posisi saklar fiction senja, itu dapat on lampu low sama DRL. Perbedaannya di situ sama requestannya Om John. Nah, oke, kita ini sudah dibahas untuk lampu tembaknya, relay lampu tembaknya. Sekarang yang include ke saklar. Ini requestannya Om Yacop. Ini yang PNP-an ADP, saklar fictionnya. Ini seperti biasa adalah kabel bodinya kalau di motornya, soket saklar, soket headlamp, klakson, placer, switch rem, power. Nah, kita masuk ke soket headlamp. Soket headlamp ini dari kabel body masuk ke sini, soket PNP-an dari saklar masuk. Terus kita soket saklar. Soket saklar seperti biasa, 4 pin dapat 4 pin. 4 pin, 9 pin. Terus merah. Oke. Ini dapat power dari aki kalau di motornya. Ini relay setnya mundur dulu dikit. Nah, min ya dapat min seperti biasa. Aki
plus ya dapat plus. Nah, ini soket yang dari tombol itu dilepas. Nanti ada soket jumperan. Ini soket jumperan dari sini masuk ke sini 3 pin, dapat 3 pin. Terus yang pas beamnya putih kuning nyala bersamaan ikut pas beam, ini soketnya masuk sini. Nah, nanti ini yang menuju ke modul saklar yang seperti biasa, yang selalu bintang bungsu motor selalu nyiapin 3 output dari modul. Nah, ini seperti biasa, ini tancapkan ke sini. Ini untuk requestan ya. Untuk request monggo, yang mau request monggo, saklarnya sudah on makanya nyala. Chat aja ke kontak kami yang berada di bawah deskripsi. Ini masuk ke soket headlamp. Soket headlamp masuk, power masuk, udah semua. Kita coba ke switch rem, switch starter ya. Kita switch starter. Kipas nyala. Cobalah satu kali lagi. Kipas nyala. Berputar. Switch rem nyala. Kita ke klakson. Nyala. Sen kanan nyala. Sen kiri nyala. Nah, ini seperti requestannya. Ketika senja, tombol fiction senja itu dapat DRL nyala sama lampu utama low nyala. Nah, ini dalam posisi off di pas beam, maka lampu tembak ini putih kuning nyala bersamaan akan ikut pas beam. Pas beam sama high beam dia ikut. Nah, putih kuning nyala bersamaan, putih nyala, kuning nyala. Untuk lampu utamanya dia digunakan ketika tombol lampu saklar on ketika lampu utama, maka lampu tembak akan dapat putih. Bentar dulu, ini kurang ke atas untuk papan PCB-nya. Kameranya kami putar dulu. Nah, ini udah dapat. Ini putih kuning. Nah, kita masuk ke PCB atau lampu depan ADP, yaitu sesuai permintaannya. Ketika tombol senja, maka DRL sama low itu nyala. Permintaannya seperti itu, requestannya ketika off semua. Nah, kita masuk ke tombol lampu senja, maka DRL akan nyala, low akan nyala. Kami low-nya tandai pakai LED merah seperti biasa. Tapi untuk high ini tidak bisa ya, hanya digunakan sebagai low. Untuk high-nya tidak bisa on, karena tombol fixernya on posisi senja, belum masuk lampu utama. Tapi ketika posisi lampu utama on tombolnya, maka high ini akan aktif. Kita masuk ke lampu utama nyala dari tombol fixernya, nyala, putih, nyala lampu tembak. Terus high-nya nyala, PCB ADP nyala, high, putih kuning nyala bersamaan, nyala, high. Ketika low hanya putih aja, standby on. Ketika di pas beam nyala semua, lampu ADP nyala, indikator nyala, lampu tembak nyala kuning bersamaan. Nah, bedanya di situ. Kalau di antara high dan pas beam, perbedaannya di situ. Jadi jalurnya sama, cuman ada bedanya di momentari sama tombol on off fiction. Ketika tombol fiction off, maka high ini akan nggak bisa. Makanya tadi senja ini digunakan lampu utama, high ini nggak akan bisa on karena belum masuk lampu on lampu utama dari saklar fiction ya. Nah, perbedaannya di situ. Tapi untuk pas beam,
Mau posisi off, mau posisi on, dia harus aktif. Memang standarnya seperti itu. Fungsinya pass beam. Beda dengan high beam. High beam itu ketika tombol on, lampu on, baru bisa. Karena ini digunakan sebagai lampu utama di on-kan dalam posisi senja. Maka high ini dia akan bisa aktif. Dia aktifnya hanya ketika tombol fiction on, maka high ini akan aktif. Low, high, low, aktif. Tapi ketika dalam senja, itu nggak akan bisa. Karena ininya belum masuk lampu on. Karena ini senja digunakan untuk lampu utama low ADP sama DRL ADP. Sesuai permintaannya. Tetapi high-nya tidak bisa. Perbedaannya di situ ya, antara high dan pass beam. Tapi untuk pass beam, tidak mengaruhi dari tombol on off lampunya, dari DRL atau lampu utama, senjanya fiction, lampu utamanya fiction, tidak mengaruhi untuk pass beam. Pass beam itu bisa semua dalam posisi off. Nah, tapi ketika nyala semua dalam posisi on, lampu on, tombol on, posisi high, pass beam ini nggak bisa. Karena arusnya sama, udah dapat arus dari high. Tapi ketika low, maka pass beam ini bisa. Tapi ketika tombol high, pass beam ini nggak akan bisa, karena sudah dapat arus dari tombol high. Oke, seperti itu aja penjelasannya. Ini buat requestan Om Yacop. Terima kasih buat Om Yacop requestannya yang dari bulan puasa. Baru tak sempat buatin. Mohon maaf atas keterlambatan dari segi waktunya. Karena kami pun agak sedikit begelut di bengkel. Tersendat di waktu. Kadang kami harus melayani orang yang nggak ngerti gitu kan. Dan bahkan ketika nggak ada motor, disangkanya kosong motor di sini gitu kan, di tempat. Disangkanya nggak ada kerjaan. Padahal kalau mau dibilang kerjaan, yang PO aja banyak. Itu yang namanya kerjaan. Tidak harus dinilai dari ada jugrugnya, fisiknya, motor standby di tempat kami, gitu kan. Nah, makanya sekarang kami akan lebih fokus gitu kan. Main di retrofit sama di harness atau lifting, wiring. Untuk bengkel, ya kami sedikit agak mengalah lah. Karena kenapa? Kalau untuk bengkel banyak kok gitu kan. Kami akan lebih fokus kerjanya di bidang bukan menghilangin otomotif, tapi menghilangkan kerjaan yang umumnya di bengkel gitu kan. Ya seperti nyervis, turun mesin, bla 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 gitu kan. Kami akan menghilangkan sedikit pekerjaan ke situ. Karena kami akan fokus ke bagian lifting, proji, retrofitan, wiring, relay set, harness, kami lakukan fokus di sini. Karena apa? Karena yang PO aja banyak gitu kan. Tetapi ketika kami masih aktif di bengkel ya, makanya saling bertabrakan di waktu. Terkadang kalau orangnya enak baru datang, kami jelaskan, ngerti, kita pun enak. Tetapi tidak semua orang sama. Bahkan kita sudah ngejelasin sampai mulut berbusa, dia tidak nerima. Kepengennya begitu datang dikerjain, maaf saya nggak bisa, karena di sini saya jual jasa, bukan seperti babu. Jadi filosofinya seperti itu, dibedakan mana penjasa, mana babu gitu kan. Penjasa hanya menjual tenaga kerja, hanya sebatas, tidak sepenuhnya. Beda dengan babu. Kalau babu itu sepenuhnya, ketika juragannya nyuruh, maka babunya harus melakukan perintahnya juragannya. Tetapi kalau penjasa dibedakan, bukan seperti babu. Mohon maaf kalau ada yang kurang gak senang, kami minta maaf, karena ini bukan masalah ngomongin tentang orang, karena di sini kami menjelaskan kesehariannya kami gitu kan. Terkadang kami sedang bekerja, ditimpa lagi kerjaan yang baru datang, bahkan kami sudah jelasin belum sempet. Bahkan orang yang nggak ngerti, tidak semua orang ngerti. Kadang ada yang ngerti, kadang ada yang enggak. Bahkan sudah dijelasin, nggak bisa, tetap aja ngeyel. Kan repot juga, bukan apa-apa. Ketika saya ada kerjaan ditimpa lagi yang baru masuk, pengen dikerjain, saya pun bingung. Harusnya ini sudah selesai di besok hari, gitu kan. Tapi kalau ditimpa, maka ini akan lama lagi proses waktunya. Tapi kan orang beda-beda. Ada yang dijelasin ngerti, ada yang enggak.
kami pun sedikit bingung. Bahkan lebih bingungkan kami gitu kan. Kalau kami sedang bekerja, ditimpah lagi datang kerjaan yang baru datang, minta dikerjain, otomatis ini kerjaan ketunda, ke satu. Kedua, pemasukan kami pun tersendat. Yang harusnya ini harus selesai. Pemasukan kami pun kami dapat bayaran, masukan gitu kan. Nah, jadi langsung cair. Ketika ini kerjaan selesai, maka pendapatan kami pun akan cair. Tapi ketika ini ada kerjaan, ditimpa lagi kerjaan yang baru datang, bahkan dijelasin nggak ngerti, baru datang pengen dikerjain gitu kan, nggak ngerti, pengennya seperti kita nurutin maunya dia gitu kan, kita pun nggak tahu kebutuhan dia kepada kita gitu kan. Makanya kalau terkecuali kalau kami tidak ada kerjaan, tidak kami kerjakan, kami yang salah. Tetapi ketika ada kerjaan baru datang, saya tidak bisa langsung dikerjain. Kalau mau nunggu, kalau nggak mau silakan. Itu aja. Sekarang bodo amat. Kan istilahnya kami kejem, karena kami udah capek selalu mengalah gitu kan. Makanya kami sekarang tegaskan, mau silakan tunggu, nggak mau silakan cari yang lain. Karena kami pun punya kerjaan yang harus diselesaikan dulu, biar pemasukan kami pun cair. Tetapi kalau mau baru datang pengen dikerjain ketika kami sedang ada kerjaan, baru datang minta dikerjain, silakan berkomitmen. Bayar jasa kerjaan kami yang ada, lalu bayar jasa kerjaan Anda yang baru masuk pengen dikerjain. Nah, itu orang yang sifatnya berkomitmen. Nanti bayar dulu jasa yang ini, Anda baru datang ngasih kerjaan kami, Anda bayarnya 2 kali. Bayar yang jasa kerjaan kami ini, nah Anda yang baru datang minta dikerjain silakan bayar. Jadi pembayarannya 2 kali jasa. Itu orang berkomitmen. Ketika kalau kerjaan ditambah lagi kerjaan, yang ada pun saya pun bingung. Yang harusnya hari itu cair, ditimpa lagi kerjaan baru, kan bingung. Tapi kalau mau komitmen silakan. Bayar penjelasan kami yang kerjaan duluan. Oke, gitu aja penjelasannya. Terima kasih.